Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yaliqu bi jalalihil karim hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a'. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Malik wa Ahmad. Ya ma'asyiral subuh rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu, dan dia adalah beragama bukan Islam. Dia adalah orang kafir. Datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar menyembelih seekor kambing. Kemudian juga Rasulullah memerintah untuk memerah susunya dan diberikan kepada laki-laki kafir ini. Dia pun kemudian makan dan minum. Setelah itu diperintah lagi oleh Nabi untuk memerah yang kedua kalinya. Dia minum. Setelah itu sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan 7 kali untuk memerah susu kambing tersebut, dan semuanya dihabiskan oleh seorang ini. Kemudian keesokan harinya, di pagi harinya, si laki-laki yang kafir ini masuk Islam. Kemudian diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembelih kambing untuk si laki-laki yang sudah Muslim ini dan memerah susunya. Kemudian dia makan dan dia minum sampai habis. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan memerah yang untuk kedua kalinya, tapi laki-laki ini tidak mampu untuk menghabiskannya. Melihat keadaan laki-laki ini sebelum dia masuk Islam dan setelah dia masuk Islam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang mukmin kalau makan itu dengan 1 usus, adapun orang kafir itu menggunakan 7 usus. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Ada beberapa penjelasan dari para ulama berkenaan dengan makna hadis ini. Kalau secara zahirnya dari cerita Abu Hurairah ini kita dapat melihat bagaimana laki-laki ini sebelum dia memeluk Islam, bagaimana lahapnya makan, bagaimana dia minum, bisa menghabiskan 7 kali perahan susu. Dan ketika dia masuk Islam hanya mampu minum 1 susu, 1 perahan susu, dan yang kedua kalinya dia tidak mampu untuk menghabiskannya. Itu secara zahirnya orang kafir makannya al-iktsar, tamak, tidak pernah merasa cukup. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa makna hadis ini adalah majaz, kiasan, bukan dimaknai secara lafaz hadis ini, tapi di situ ada makna yang tersembunyi. Makna kiasan, yakni orang Islam itu memiliki sifat zuhud dan qanaah.
Yang dimaksud dengan zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara dunia karena tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Dan kedudukan ini lebih tinggi daripada wara. Karena orang yang wara, dia meninggalkan perkara-perkara haram dan syubhat. Sementara orang yang zuhud itu tidak hanya meninggalkan yang haram dan syubhat, tapi juga meninggalkan yang halal, karena dia menganggap itu tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Adapun qanaah adalah merasa cukup dan menerima pembagian Allah Subhanahu wa taala. Qanaah. Maka sebagian orang mengatakan, ada satu ungkapan dari para ulama, siapa diberikan sifat qanaah ini, dia seperti diberikan separuh kekayaan dunia ini. Ma'asyiral muslimin, sedang salat subuh rahimakumullah. Berbeda dengan orang kafir. Mereka itu memiliki sifat tamak. Tidak cukup atas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak memperhatikan halal dan haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Muhammad, Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan yang melakukan amal soleh ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Adapun orang-orang kafir, di sini disebutkan sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yatamatta'un. Orang-orang kafir itu selalu bersenang-senang. Yatamatta'un wa ya'kulun, dan mereka memperhatikan makan. Dan itu tidak peduli halal ataupun haram, karena sifat tamaknya. Laksana mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, binatang. Al-an'am. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, sungguh kami banyak memasukkan, menjadikan penduduk neraka itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati, tetapi tidak bermanfaat, tidak mampu untuk memahami ayat-ayat Allah. Hatinya terkunci, tertutup, sehingga hidayah Allah Subhanahu wa taala itu tidak masuk. Mereka diberi pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Tapi mereka tidak menggunakan pendengaran itu sebaik-baiknya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu. Dan mereka juga diberi mata, penglihatan, tetapi mereka tidak menggunakannya untuk melihat ayat-ayat Allah dan kebenaran al-haq. Mereka diberikan ini semua, tetapi tidak bermanfaat. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu laksana binatang, bahkan dia lebih sesat daripada binatang. Ini orang kafir. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Jadi orang Islam itu harus memiliki sifat qanaah. Dia menerima apa saja yang Allah bagikan untuk dirinya, yang Allah berikan untuk dirinya, berupa ilmu, berupa kemampuan-kemampuan yang lainnya, kesehatan. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima. Dan pembagian-pembagian rezeki seperti ini
tidak meniadakan usaha kita. Kita tetap berusaha. Tidak boleh pasrah dengan takdir yang Allah tetapkan. Makanya seorang sahabat itu bertanya kepada Nabi SAW ketika Nabi menyampaikan bahwa semua kita ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, ahlus sa'adah wa ahlus syaqawah, orang yang berbahagia dan orang yang sengsara hidupnya, tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, afala nattaqilu?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita pasrah saja dengan takdir itu? Kata Rasulullah, ya kan, ya'malu, beramallah kalian. Ini perintah. Jadi kita tidak boleh berdalil dengan takdir. Meskipun semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Rasulullah juga Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, "I'malu", beramallah kalian. Wa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Semua orang itu akan dimudahkan dengan takdirnya. Kalau misalnya dia ditakdirkan oleh Allah miskin, lalu dia bekerja keras dalam rangka untuk memenuhi nafkah keluarganya, maka amalannya ini, pekerjaannya ini akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena usahanya untuk memberi nafkah kepada keluarga. Makanya kata Nabi, aku tengok itu penduduk surga, ternyata yang banyak di dalamnya adalah orang-orang miskin, bukan orang kaya. Orang miskin, orang-orang yang hidupnya di dunia ini melarat, tapi mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis ini, di situ kita mendapati suatu faedah bahwa sesungguhnya hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik. Laki-laki ini sebelumnya kafir, kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala memeluk Islam. Setelah diberi hidayah memeluk Islam, maka berubahlah sifatnya. Yang tadinya tamak kemudian menjadi zuhud. Yang tadinya tidak qanaah menjadi qanaah. Inilah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita mohonkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ini kepada kita, baik hidayah berupa ilmu, petunjuk maupun berupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dari ilmu-ilmu Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lana wa li walidayna wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.